Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga dalam kondisi sehat, bahagia, dan tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemik ini. Dan semoga kita dapat segera bertemu untuk perkuliahan secara offline di kampus Unikom. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi selanjutnya di mata kuliah Elektronika 1, yaitu tentang semikonduktor yang ketiga, yaitu tentang dioda. Nah, apa itu dioda? Dioda itu adalah salah satu komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor. Nah, apa itu bahan semikonduktor? Itu sudah saya jelaskan di pertemuan awal bahwa bahan semikonduktor itu adalah bahan yang akan bersifat sebagai konduktor yang baik apabila dialiri listrik atau muatan listrik dan bersifat sebagai isolator atau tidak bisa menghantarkan listrik begitu. Nah, dioda ini adalah salah satu komponen yang mana memiliki fungsi untuk mengalirkan arus satu arah saja gitu. Kemudian struktur dari dioda ini merupakan sambungan dari semikonduktor positif dan semikonduktor negatif, di mana semikonduktor positif ini kalau nama di kaki diodanya adalah anoda dan nama di kaki untuk negatifnya itu kaki katoda. Kemudian untuk dioda sendiri ini biasanya terbuat dari bahan germanium dan silikon. Nah, bentuk umumnya, bentuk dasar dioda ini bagi yang sudah pernah melihat komponen dioda ini seperti ini. Nah, yang ada cincin silvernya ini adalah kaki katoda atau kaki negatif, dan selainnya itu adalah kaki anoda atau kaki positif gitu. Nah, simbol dan struktur dioda ini komponen diodanya ini adalah struktur penyusun dari komponen dioda. Tadi saya sebutkan bahwa komponen dioda itu terdiri dari semikonduktor positif dan semikonduktor negatif. Yang mana positif itu di kaki anoda, yang negatif itu di kaki katoda. Nah, simbol secara umum ini seperti ini. Kemudian bisa kita lihat di sini di dioda ini ada muatan positif, muatan negatif, yang mana masing-masing muatan ini dipisahkan oleh depletion layer. Nah, ini sama seperti kapasitor. Kapasitor ini juga memiliki lapisan depletion layer. Nah, semakin diberikan muatan atau pada saat kondisi si diodanya ini aktif, maka depletion layer ini akan semakin sempit begitu. Nah, beberapa aplikasi dari dioda ini sebenarnya adalah salah satunya rangkaian penyeara atau rectifier, di mana rangkaian penyeara ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian penyeara setengah gelombang dan rangkaian penyeara gelombang penuh. Nah, dioda ini juga digunakan sebagai pemotong atau clipper atau pembatas atau limiter. Jadi dioda ini bisa digunakan untuk membatasi arus yang melewati suatu rangkaian. Nah, ini juga penggenggam atau clamper. Jadi ini mempertahankan arus yang melewati suatu rangkaian. Bisa juga digunakan untuk detektor puncak atau peak detektor. Jadi arus puncak yang dialirkan oleh suatu rangkaian itu bisa dideteksi oleh dioda. Nah, kemudian karakteristik dioda sendiri ini ada 4 karakteristik, yaitu tegangan kene, kemudian forward bias, kemudian reverse bias, dan breakdown di sini. Nah, berdasarkan dari karakteristik tadi, ini di tegangan kenenya, forward bias, reverse bias, dan breakdown. Nah, untuk penjelasannya satu persatu, di sini
untuk forward bias atau bias maju itu adalah suatu kondisi di mana dioda dapat mengalirkan arus listrik dari sisi positif atau dari kaki anoda ke sisi negatif kaki katodanya tanpa adanya suatu hambatan. Nah, jadi forward bias itu adalah ketika dalam suatu rangkaian itu kaki positif dioda ini dihubungkan ke kaki positif sumber dan kaki negatif dioda ini dihubungkan ke negatif sumber tegangan. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini itu dioda dapat mengalirkan arus listrik dari sisi positif ke sisi negatif. Nah, dalam hal ini depletion layer-nya itu akan semakin berkurang atau habis karena di sini muatan positif itu akan bergabung ke muatan negatif atau tarik menarik gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini dioda dianggap juga sebagai saklar tertutup. Nah, seperti ini. Jadi dioda ini dianggap sebagai saklar tertutup sehingga di sini bisa mengalirkan arus listrik ke dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah reverse bias atau bias mundur. Nah, kalau bias mundur di sini itu adalah kebalikan dari forward bias tadi. Kalau yang forward bias itu kaki positif dioda terhubung ke kaki positif sumber, kaki negatif terhubung ke negatif sumber. Nah, dalam hal ini kalau dalam kondisi reverse bias atau bias mundur ini adalah kaki positif dioda dihubungkan ke kaki negatif sumber dan kaki negatif sumber dihubungkan ke kaki positif dioda. Nah, dalam hal ini karena muatan positif dan muatan negatif di sumber tegangan dan kaki dioda itu saling tarik menarik, maka depletion layer di dalam dioda ini akan semakin melebar. Nah, dalam hal ini arus yang mengalir pada kondisi reverse bias itu hampir tidak ada atau dikatakan sama dengan 0 volt. Nah, atau dalam kondisi reverse bias ini dioda dianggap sebagai saklar terbuka seperti ini atau saklar off. Nah, apabila dioda dianggap sebagai saklar off, maka di sini dioda tidak dapat mengalirkan arus listrik atau arus listrik yang dialirkan oleh dioda itu sama dengan 0 ampere gitu. Kemudian yang berikutnya itu adalah tegangan breakdown. Nah, tegangan breakdown ini adalah suatu kondisi di mana dioda ini tidak dapat menahan aliran listrik yang mana menyebabkan dioda ini rusak begitu. Nah, diodanya ini dalam kondisi breakdown, dioda diberikan tegangan mulai dari puluhan sampai ratusan volt. Jadi jika dioda ini diberikan tegangan dari puluhan sampai ratusan volt, maka dioda ini akan berada pada kondisi breakdown di mana dioda ini sudah tidak mampu untuk mengalirkan elektron-elektron dari muatan positif ke negatifnya gitu, atau di sini lapisan depletion layernya itu sudah tidak dapat menahan aliran elektron yang terjadi secara terus-menerus dalam jumlah yang sangat besar gitu. Nah, ini kemudian yang tegangan kene itu adalah suatu kondisi di mana dioda ini mulai aktif. Jadi dalam penggunaan rangkaian listrik dengan menggunakan komponen dioda, ini harus diketahui bahwa dioda ini memiliki tegangan aktif. Nah, tegangan aktif ini yang akan menyebabkan dioda nanti dalam kondisi forward bias atau mampu mengalirkan arus listrik. Tegangan kene pada dioda itu berbeda-beda tergantung dari penyusun komponen dioda itu sendiri. Nah, jika
komponen penyusun diodanya itu adalah silikon, maka tegangan dioda atau VD-nya itu adalah 0,7 volt atau 0,6 volt. Nah, ini ada beberapa referensi. Jadi ada yang menyebutkan 0,7 volt, ada yang menyebutkan 0,6 volt. Jadi tidak masalah jika kita menggunakan nilai tegangan diodanya itu 0,7 atau 0,6 untuk silikon. Nah, untuk germanium ini tegangan keringnya itu minimal harus 0,3 volt atau 0,2 volt gitu. Nah, tegangan breakdown dan tegangan kening itu bisa kita lihat di sini. Jadi tegangan breakdown ini kondisi di mana dioda itu sudah tidak mampu menampung aliran elektronnya di depletion layer-nya, yang mana di sini dioda itu akan tidak bekerja dengan baik atau bisa kondisi rusak. Nah, di bagian yang di sini kalau kondisi rusak berarti ya dioda itu tidak dapat mengalirkan arus listrik, maka reverse bias dan breakdown itu berada di grafik kiri. Kalau yang di grafik sebelah kanan ini 0,7 volt, ini berarti tadi tegangan kening bagi dioda silikon, di mana kalau dioda ini sudah mendapatkan tegangan minimal, maka atau tegangan kening tadi untuk aktif, maka dioda ini akan bersifat forward bias atau mengalirkan arus listrik gitu. Nah, kemudian ini tadi sudah. Kemudian yang berikutnya itu adalah cara pengukuran dioda. Ini ada 3 model. Ada pendekatan pertama, pendekatan kedua, dan pendekatan ketiga gitu. Nah, untuk pendekatan pertama ini dioda dianggap suatu dioda ideal di mana dalam kondisi atau keadaan forward bias, dioda ini dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda itu dianggap bernilai 0. Jadi di dalam dioda itu selain memiliki tegangan dalam berupa VD, ada juga hambatan dalam dioda yang disebut dengan RF. Nah, jadi pemodelan ini atau pendekatan baik pendekatan 1, pendekatan 2 maupun pendekatan 3 itu mengacu pada ada atau tidaknya tegangan serta hambatan dalam pada dioda. Nah, itu nanti akan mempengaruhi berapa arus yang dihasilkan oleh suatu rangkaian gitu. Nah, tadi saya ulangi lagi, untuk pendekatan pertama ini dioda dianggap sebagai dioda ideal, di mana pada kondisi forward bias itu dioda dianggap sebagai saklar tertutup. Nah, ini coba saya gambarkan dulu di menggunakan pen. Jadi dioda ini kalau di yang pertama itu dianggap sebagai saklar tertutup atau saklar on. Nah, kalau saklar on berarti dioda itu dapat mengalirkan arus listrik. Tapi dalam kondisi reverse bias, di sini di pendekatan 1, reverse bias tadi kan positif dengan negatif, negatif dengan positif. Sehingga di sini dioda dianggap sebagai saklar terbuka yang mana arus yang dihasilkan pada reverse bias ini itu sama dengan 0. Nah, karakteristiknya untuk pendekatan pertama berarti karena dioda ini dianggap sebagai dioda ideal, maka tegangan keningnya itu akan mulai atau tegangan aktifnya itu dimulai dari 0 volt. Jadi VD-nya untuk aktif itu dimulai dari 0 volt karena di sini dioda dianggap sebagai dioda ideal gitu. Nah, yang berikutnya adalah Yang berikutnya adalah pendekatan yang kedua. Nah, untuk pendekatan yang kedua di sini
dioda pada saat kondisi forward bias dianggap sebagai suatu sumber tegangan yang mana tadi di awal saya sebutkan bahwa sumber tegangan dari dioda ini tergantung dari elemen pembentuknya. Nah, kalau elemen pembentuknya itu silikon, maka 0,7 volt atau 0,6 volt, dan kalau untuk germanium itu 0,2 volt atau 0,3 volt. Nah, dalam hal ini VY, V gamma ya, atau di sini bisa juga saya sebutkan VD, tegangan dioda. Ini bisa dianggap sebagai tegangan kene atau tegangan di mana dioda mulai aktif. Nah, kalau tadi yang ideal itu tegangan mulai aktifnya dimulai dari 0, kalau yang VD ini dimulai dari VY atau VD-nya. Di sini. Yang mana tadi kalau untuk silikon ini besarnya 0,7 atau 0,6 volt, yang germanium itu 0,2 atau 0,3 volt. Nah, silikon ini biasanya disimbolkan dengan Si. Kalau yang germanium ini disimbolkan dengan Ge. Gitu. Nah, kemudian dalam kondisi dalam kondisi reverse bias, ini dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Nah, kalau hambatan tak hingga ini dalam artian ingat bahwa hambatan itu digunakan untuk menghambat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Nah, sehingga jika hambatannya tak hingga berarti otomatis arus yang mengalir itu akan sama dengan 0. Gitu. Jadi pada saat kondisi reverse bias pada pendekatan 1 dan pendekatan 2 itu dioda juga dianggap sebagai saklar terbuka. Kalau yang pendekatan 1 yang di kondisi forward bias itu tadi dioda dianggap sebagai saklar tertutup. Kalau yang pendekatan kedua dioda dianggap sebagai suatu sumber tegangan dioda gitu. Kemudian yang berikutnya atau pendekatan yang terakhir, pendekatan yang ketiga, di mana dalam kondisi forward bias, dioda ini dianggap sebagai VY dan juga memiliki resistansi forward atau hambatan dalam dioda yang terpasang secara seri. Nah, yang terpasang secara seri dengan resistor beban yang ada di dalam suatu rangkaian gitu. Jadi dioda ini di pendekatan ketiga ini dianggap memiliki sumber tegangan berupa VY tadi atau VD dan RF. Nah, resistansi forward ini biasanya satuannya dalam kondisi forward bias itu sangat kecil sekali, dalam satuan paling banter itu puluhan ohm gitu. Nah, kemudian dalam kondisi reverse bias ini dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, kalau resistansi reverse ini RR ini nilainya itu tak hingga. Sehingga di sini dioda atau ID dalam arus dioda yang dialirkan di kondisi reverse bias itu akan sama dengan 0 gitu. Nah, sehingga di sini untuk grafik kerjanya di sini, nah di sini itu dipengaruhi oleh RF tadi. Kemudian mulai aktifnya itu sama dengan yang di pendekatan yang kedua, yaitu
silikon itu 0,6 atau 0,7 volt, germanium itu 0,2 atau 0,3 volt. Nah, untuk lebih memahami itu kita lanjut ke contoh soal. Jadi jika ada suatu rangkaian, di sini ada satu buah dioda, satu buah RL atau hambatan, kemudian di sini ada sumber tegangan yaitu Vin sebesar 10 volt. Nah, di sini perintahnya adalah gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen untuk pendekatan 1, 2, dan 3, serta hitung nilai tegangan dan arus, dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3 pada kondisi forward bias. Kenapa di sini hanya saya gunakan forward bias? Karena pada kondisi reverse bias untuk semua pendekatan dioda itu tidak dapat menghantarkan arus. Dalam artian arus yang dihasilkan pada kondisi reverse bias itu sama dengan 0 volt. Nah, ini jika diketahui diodanya itu adalah dioda silikon dengan hambatan dalamnya adalah 2,5 ohm. Nah, kita tahu bahwa kalau diodanya itu dioda silikon, maka Vd atau Vy-nya itu adalah saya ambilnya yang 0,6 volt. Nah, yang 0,7 volt itu nanti silakan dihitung untuk tugas mandirinya. Gitu. Nah, penyelesaiannya ini untuk pendekatan 1. Nah, untuk pendekatan 1 tadi dalam kondisi forward bias, dioda ini dianggap sebagai saklar tertutup. Nah, dioda ini sebanding dengan saklar tertutup di mana Vd-nya itu sama dengan 0 volt. Nah, maka tadi di pendekatan pertama nilai Vd itu sama dengan 0 volt. Nah, untuk mencari arus dioda atau di sini saya gambarkan sebagai dengan simbol ID, digunakan analisis loop tertutup pada KVL atau Kirchhoff Voltage Law yang menyatakan bahwa jumlah seluruh tegangan yang ada dalam suatu lintasan tertutup itu sama dengan 0. Nah, kalau saya mulai dari Vd, karena yang bekerja pertama kali itu adalah dari dioda. Nah, kita mulai dari dioda ini kan dari positif, berarti ketemu di sini itu adalah positif. Kemudian di sini mengalir ID. Nah, maka di sini itu saya bisa menuliskan VRL. Nah, untuk VRL sendiri itu adalah tegangan V. Di hukum Ohm itu tegangan adalah arus dikali dengan hambatan. Maka VRL itu rumusnya adalah arus dioda yang nanti akan dihasilkan dikalikan dengan RL-nya. Gitu. Sehingga di sini dimulai dari tadi Vd ini, kemudian karena bertemu dengan positif berarti ini plus VRL, kemudian berlanjut lagi ke sini loopnya karena bertemu dengan negatif, maka Vin-nya itu adalah negatif Vin sama dengan 0. Nah, karena Vd tadi 0, saya tuliskan 0, di sini plus, ini tadi VRL sama dengan ID kali RL sama dengan Vin, dikurangi Vin, maaf, sama dengan 0. Sehingga 0 ini saya buang, kemudian Vin ini saya pindahkan ke ruas sebelah sini. Sehingga tinggal ID atau arus yang dihasilkan dioda dikalikan dengan RL sama dengan V input. Sehingga arus dioda yang dihasilkan pada pendekatan pertama untuk rangkaian listrik ini itu adalah Vin dibagi RL sama dengan tadi Vin 10 volt dibagi dengan 100 ohm. Nah, ini satuannya sudah standar bahwa tegangan itu satuannya volt, hambatan itu satuannya ohm. Sehingga di sini sudah pasti satuan standar untuk arusnya itu juga ampere gitu. Nah, 10 dibagi 100 itu sama dengan 0,1 ampere. Atau boleh juga kalau mau ke dalam nilai ampere itu
berarti 100 miliampere. Gitu. Jadi arus dioda yang dihasilkan pada rangkaian ini untuk pendekatan ke-1 itu adalah 0,1 ampere. Nah, bagaimana untuk pendekatan kedua dan ketiga? Apakah arus yang dihasilkan itu akan semakin besar atau semakin kecil? Kita lihat berdasarkan analisisnya. Nah, untuk pendekatan yang kedua, di sini dalam kondisi forward bias, dioda ini dianggap sebagai sumber tegangan VD atau VY tadi, di mana jika diodanya adalah silikon maka VD-nya itu sama dengan 0,6 volt. Jadi dioda di rangkaian ini kalau menurut analisis pendekatan kedua itu adalah suatu sumber tegangan. Nah, kemudian sumber tegangannya itu tergantung dari tadi pembuat diodanya, apakah silikon atau germanium. Kalau silikon berarti di sini 0,6 volt. Nah, kemudian untuk analisisnya itu mengikuti tadi sama dengan yang pendekatan yang ke-1. Hanya bedanya adalah kalau tegangan diodanya di pendekatan 1 itu tadi sama dengan 0, kalau yang di pendekatan 2 itu sama dengan 0,6 karena dia adalah silikon gitu. Ini VD, kemudian ini tadi VRL. Nah, VRL-nya tadi sudah saya sebutkan juga, untuk rumusnya itu adalah ID kali RL. Nah, karena VD itu ada nilainya, maka VRL ini saya tuliskan dulu rumusnya dengan menggunakan hukum Ohm tadi, ID kali RL atau arus dikalikan dengan hambatan. Kemudian yang di tegangan-tegangan ini itu saya pindahkan ke ruas sebelah kanan. Ini negatif jadi positif, positif jadi negatif. Sehingga ID atau arus dioda atau arus yang dihasilkan oleh dioda pada rangkaian untuk pendekatan yang kedua itu sama dengan Pin dikurangi VD per RL sama dengan 10 volt dikurangi 0,6 volt dibagi 100 ohm. Itu 9,4 volt dibagi 100 itu nilai ID-nya adalah di sini 0,094 ampere. Nah, usahakan untuk setiap nilai itu kalian sertakan satuannya. Jadi kalau arus itu satuannya apa, tegangan satuannya apa, sehingga nanti di akhir itu kalian tidak kebingungan untuk mencari satuannya. Atau di sini 94 miliampere. Ini untuk pendekatan yang kedua. Nah, untuk pendekatan yang terakhir, ini pendekatan yang ketiga. Nah, di pendekatan yang ketiga, ini pada kondisi forward bias, dioda dianggap sebagai suatu sumber tegangan VD yang memiliki hambatan forward atau forward resistor. Yang mana tadi diketahui bahwa kalau hambatan dalamnya, tegangan diodanya itu untuk silikon itu 0,6 volt dan di sini RF-nya itu adalah 2,5 ohm gitu. Nah, ini bisa saya tuliskan di sini VRL. Kemudian saya ganti dengan warna yang lain. Nah, yang di sini, yang di merah ini, itu saya tuliskan sebagai VRF. Begitu. Yang mana VRL tadi itu adalah, yang mana saya ganti blue, yang mana VRL ini tadi rumusnya adalah ID kali RL. Nah, kalau yang VRF itu yang ini, VRF ini
rumusnya adalah ID kali RF. Nah, kalau kita lihat di sini ini ID, ini juga ID. Jadi bisa kita gabungkan. Nah, untuk VD, ini kan loopnya kita tahu ini balik ke sini. Ini VD-nya positif, VRF-nya juga positif, VRL-nya juga positif. Nah, yang terakhir itu adalah negatif gitu. Nah, sehingga setelah kita gabungkan ID, nah di sini RL-nya ini nggak ada ya. Jadi ini nggak masuk karena kan di sini sudah saya masukkan RF plus RL gitu. Maka di sini ID dikalikan dengan RF plus RL. Nah, kalau kalian lihat di sini rangkaian antara RF dengan RL itu kan rangkaiannya sebenarnya adalah seri gitu. Sehingga di sini ID kali RF plus RL sama dengan ini yang sumber tegangan ini saya pindahkan Pin min VD. Sehingga arus dioda yang dihasilkan itu sama dengan Pin min VD. Kemudian dibagi dengan RF per RL. Pin itu tadi 10 volt, VD itu 0,6 volt, RF itu 2,5 ohm, RL itu 100 ohm. Sehingga di sini 9,4 volt dibagi 102,5 ohm. Hasilnya ID itu atau arus yang dihasilkan oleh dioda pada pendekatan ketiga adalah 0,092 ampere atau 92 mili ampere. Nah, kalau kalian perhatikan dari pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan ketiga, di sini nilai arus dioda yang dihasilkan itu semakin kecil. Karena apa? Karena adanya hambatan gitu. Jadi kalau misalkan di dalam ada hanya hambatan dan tegangan dalam gitu, tegangan dalam dioda tadi. Nah, adanya tegangan dalam dan hambatan forward atau forward resistor di diodanya itu menyebabkan nilai arus yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Nah, itu adalah cara mencari arus yang dilewatkan oleh dioda menggunakan model pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan ketiga. Nah, yang berikutnya ini selain dari karakteristiknya, dioda ini juga memiliki jenis-jenis yang lain gitu. Nah, apa jenis yang lainnya? Yaitu dioda Zener. Nah, bedanya dengan dioda biasa yang tadi saya sebutkan, dioda biasa atau dioda standar itu aktifnya adalah aktif forward. Jadi dalam kondisi forward bias itu dioda aktif gitu. Tapi kalau dioda Zener itu kebalikan dari dioda standar yang mana aktif pada saat kondisi reverse bias. Begitu. Nah, ini adalah simbol dioda Zener, ini anoda dan ini katodanya. Nah, dalam kondisi ini bisa kalian lihat bahwa tadi disebutkan bahwa dioda ini aktif pada kondisi reverse bias. Nah, makanya di sini kan positif, ini tuh kaki negatif, ini kaki positifnya gitu. Jadi kalau tadi di awal kalau dioda biasa itu positif harus dengan positif, negatif harus negatif untuk aktif atau untuk bisa mengalirkan arus listrik. Tetapi kalau untuk dioda Zener ini kebalikannya, untuk dapat mengalirkan arus listrik itu kaki negatif dioda Zener harus dihubungkan ke kaki positif dan kaki positif dioda Zener itu harus dihubungkan dengan negatifnya gitu. Nah, di sini salah satu fungsi dari dioda Zener itu adalah untuk mengurangi arus listrik jika tegangannya terlalu rendah gitu. Sehingga di sini dioda Zener ini bisa digunakan untuk menstabil tegangan.
Kemudian yang berikutnya itu adalah LED atau light emitting diode. Nah, LED emitting diode ini fungsinya agak berbeda dengan dioda Zener dan dioda standar gitu. Nah, kalau light emitting diode ini adalah salah satu jenis dioda yang mana dalam kondisi forward bias itu dia bisa mengeluarkan emisi cahaya atau bisa mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya yang hasilkan oleh LED ini itu bisa bermacam-macam, bisa merah, biru, hijau. Nah, ini tergantung dari penyusun bahan tersebut. Nah, untuk simbol dari LED ini itu sama, memiliki dua kaki, anoda dan katoda, tetapi di atasnya ini ada tanda panah keluar. Artinya si komponen dioda ini dia bisa mengeluarkan cahaya, begitu. Nah, ini beberapa material pembuat warna pada LED. Jadi pada LED itu kalau untuk merah dan inframerah itu aluminium, gallium arsenid. Nah, kalau mau warna ultraviolet itu diamond, dan kalau warna biru itu safir gitu. Jadi di dalam selain silikon dan germanium itu untuk menghasilkan warnanya itu ditambahkan material-material seperti ini sehingga didapatkan suatu warna-warna yang indah gitu. Sehingga kalau di rumah-rumah kalian itu biasanya kan memasangkan kalau di taman-taman itu dipasang deretan lampu LED warna-warni gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tegangan kerja LED. Nah, LED atau light emitting diode ini dia memiliki tegangan kerja. Artinya dioda ini tidak bisa bekerja dengan baik atau tidak bisa mengeluarkan cahaya dengan baik apabila tegangan yang diberikan itu tidak sesuai gitu. Nah, di sini tegangan laju atau tegangan forward pada LED merah itu adalah 1,6 sampai 2,2 volt. Kalau LED kuning itu 2,4 volt, LED hijau itu 2,7 volt. Nah, kalau untuk tegangan maksimumnya, tegangan maksimum yang bisa membuat LED ini mengeluarkan warna sesuai dengan bahan materialnya itu kalau LED merah itu 3 volt, LED kuning itu 5 volt, dan LED hijau itu juga 5 volt. Sehingga ketika kalian membuat suatu rangkaian, kemudian ingin rangkaiannya itu ingin menyalakan LED, lampu LED, maka harus diperhatikan komponen-komponennya. Misalkan sumbernya berapa, kemudian hambatan yang harus atau resistor yang harus dipasangkan berapa, nah, itu perlu dianalisis tadi dengan menggunakan analisis loop tertutup. Nah, perhatikan juga hukum Ohm dan hukum Kirchhoff-nya gitu. Nah, yang terakhir itu adalah fotodioda. Nah, kalau fotodioda ini cara kerjanya berbanding terbalik dengan LED tadi. Kalau LED itu dia memancarkan cahaya, kalau fotodioda itu dia menangkap cahaya. Sehingga fotodioda ini atau fotodiode ini digunakan salah satunya sebagai sensor cahaya, begitu. Jadi dioda ini akan menghasilkan arus listrik jika di si fotodiode ini terkena cahaya atau tidak terkena cahaya gitu. Nah, tandanya terbalik dari LED tadi. Kalau yang LED tadi itu karena memancarkan berarti dia tandanya keluar, kalau menangkap berarti ini tandanya ke dalam. Ini sama, ini anoda, ini katoda, atau di sini positif, di sini negatif, begitu. Nah, itulah materi kita hari ini untuk dioda beserta karakteristik dan pemodelannya, gitu. Nah, silakan dipelajari ulang lagi, termasuk ke dalam perhitungan-perhitungan bagaimana cara mencari nilai arus dioda yang dihasilkan,
kemudian karakteristik dari dioda tadi, baik dari forward bias, reverse bias, tegangan kene maupun tegangan breakdown. Jika ada yang belum jelas atau belum dimengerti, silakan nanti didiskusikan di grup WA. Kemudian untuk absensinya seperti biasa, formatnya itu sudah saya sebutkan juga di grup WA. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Sehat-sehat juga di rumah. Salam buat keluarga. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.